mahasiswa 2000 mahasiswa lama karena untuk membahas skripsi kalian kan nggak akan masuk kalau saya jelaskan ya nggak? Nanti ketika saya bahas yang 2021 ya juga pembahasannya akan berbeda ya, mungkin ada yang sama tapi permasalahannya dihadapi kan akan beda. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Waalaikumsalam. Suara saya terdengar? Terdengar jelas, Bu. Jelas ya. Mohon maaf, ini masih ada peserta yang harus saya pin ya. Supaya jadi reminder bagi kalian semua. Terima kasih sudah bergabung. Saya harapkan mahasiswanya menyimak pertemuan hari ini tidak asal numpang Zoom di sini ya. Nama doang. Kalau memang ada yang seperti itu boleh live saja. Saya tidak keberatan karena pada prinsipnya saya hanya memfasilitasi mahasiswa setiap angkatan dan memang saya buat
beda-beda ya, sesuai dengan kebutuhan setiap angkatan. Pertemuan ini bukan untuk saya tapi untuk kalian. Jadi kalau misalkan kalian merasa tidak perlu, tidak usah naruh Zoom di sini ya. Silahkan leave dengan suka hati, tidak perlu merasa terpaksa ya. Baik, hari ini kita bertemu untuk untuk berdiskusi mengenai persiapan perkuliahan semester 117. Ini angkatan 2020 ya. Berarti kalian sudah semester berapa? Masuk semester 5. Nah, iya, oke. Semester 5 ya. Semester 5 sebelumnya saya sempat menjelaskan nggak ya? Kalau nggak salah waktu itu pernah ada pertemuan ya? Ya nggak sih? Saya sempat ada pertemuan nggak? Atau baru sekali nih? Saya lupa karena udah sering ada Zoom. Itu saya terakhir Zoom sama siapa ya? Atau mahasiswa bimbingan saya? Terakhir pertemuan soal workshop itu, Bu. Oke, terakhir kali ketemuan soal workshop ya. Workshop kalian sudah selesai ya, kecuali mungkin nanti akan ada workshop asisten. Dan mohon maaf, untuk sertifikatnya belum dibagikan. Sebenarnya sudah ada, cuman dari panitia sudah ada, hanya saya lupa nagih ke kalian ya. Kalau nggak salah waktu itu saya sudah minta ke siapa ya, ke Yusuf atau ke siapa, Arsyan, lupa, tapi mungkin saya salah ini ya, karena jujur setiap hari ada kegiatan ya, jadi maaf kalau agak lupa ya, maklum juga sudah terbatas yang bisa diingat ya. Jadi kalau untuk yang fisik, untuk yang elektronika itu kan modulnya sama, tapi untuk yang fisika dasar dan untuk yang fisika modern kan modulnya beda-beda. Jadi minta tolong dibuatkan kombinasinya ya, misalkan modul ini dan ini siapa aja. Misalkan yang fisika modern kan ada berapa modul, 4 modul ya, modul 1 dan 2 itu siapa aja, modul 1 dan 3 siapa aja, 1 dan 4 siapa aja, 4 ya, seperti itu. Jadi nanti kami tinggal ngeprint aja, misalkan si Yusuf ternyata modulnya ini dan itu, modul A dan B. Untuk yang fisika dasar juga sama. Bisa ya ketua kelas ya, supaya bisa segera di print ya. Sudah ada sebenarnya, tapi ya itu saya diminta oleh panitia untuk daftar nama-namanya itu belum ada ya, belum ada. Nah, itu sebelum kita lanjutkan ke materi intinya,
Baik, maaf ya, mungkin saya masih agak ini. Karena kalau ketemu sama mahasiswa yang angkatan lama ini harusnya memang agak salah saya mau jadwalkan yang pagi itu mahasiswa yang angkatan lama. Sama kalian juga akan ada di posisi tersebut, akan saya ingatkan terus kalau misalkan memang sudah dilewat dari semester 8. Makanya sebelum semester 8, sebelum ada yang cerewet untuk cepat selesai, mengingatkan cepat selesai, pasti di rumah juga akan diingatkan, di prodi juga akan diingatkan gitu ya. Selesailah tepat waktu. Kalau sekarang kalian udah semester 5, berarti targetkanlah semester 8 itu bisa selesai semua ya. Main-mainnya sudah cukup, fokuskanlah untuk belajar lebih giat di prodi ya. Baik, mungkin saya akan banyak yang akan saya share ya hari ini. Mudah-mudahan 1 jam sebelum ini selesai semua. Ini maaf, bukannya ini ya, supaya saya share screen-nya tidak bolak-balik. Ya, sudah terlihat ya? Terlihat sudah, Bu. Oke, baik. Untuk yang pertama saya paparkan adalah kalender akademik ya. Kalender akademik itu saya sebenarnya tidak mengurusin pembayaran UKT dan lain-lain ya. Yang namanya korprod di koordinator benar-benar urusannya harusnya urusan akademik ya. Urusan akademik, urusan bikin jadwal, mahasiswa ngambil kuliah, mahasiswa mau PKL, mahasiswa mau skripsi, mau SPS, mau skripsi, perlu ini itu, kegiatan workshop, kegiatan KKL, banyak kerjaan yang harus saya handle di prodi untuk hanya masalah akademik, tapi akademiknya itu untuk 300 orang lebih gitu. Kamu bayangkan, kamu ngurusin diri kamu sendiri aja pusing gitu kan. Saya ngurusin 300 orang lebih. Nah, makanya saya hanya ngurus akademik. Akademik dari 300 orang plus dosen 27 orang, dan saya itu hanya dibantu oleh 1 orang tenaga administrasi yang beliau juga membantu prodi pendidikan, jadi sangat terbatas. Makanya urusan kemahasiswaan ini di sini ada mungkin ada pembimbing, pengurus BEM gitu ya. Urusan kemahasiswaan prodi itu sejujurnya tidak diberi wewenang untuk mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan pendanaan kemahasiswaan. Tidak ada ya, kecuali memang kegiatan itu yang berkaitan dengan akademik. Nah, di prodi ada pembina BEM yang sebenarnya nanti pas koordinasi itu langsung WD 3. Jadi terkadang saya justru tidak tahu kegiatan-kegiatan BEM, dan saya tahu justru dari proposal. Nah, kalau misalkan ini saya perlu perjelas juga, kalau misalkan ini mahasiswa meminta tanda tangan dan segala macam dan saya telat merespon, ya tolong kalian jangan ini ya, mohon ya silakan sih mau ngomong Bu Wit kayak gini, tapi itulah yang saya hadapi gitu ya. Itulah yang saya hadapi ketika sekarang offline pun ya. Mungkin yang kemarin ketemu saya di kampus, terus saya itu di kampus dari setiap hari ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Hari ini saya nggak di kampus karena memang saya mengundang untuk yang daring ini banyak ya kelasnya. Ada habis ini tadi yang pertama, ini nanti sekarang, nanti saya mimpin rapat sampai jam 3:30 sore ada,
sore ada itu untuk angkatan 2021, nanti malam juga ada gitu ya. Dan apakah pekerjaannya hanya luring saja atau offline saja? Tidak. Biasanya saya memulai bekerja itu setengah 7 pagi, saya sudah ada di depan laptop sampai kadang jam 6 ya, jam 6 pagi sampai jam 8 baru saya siap-siap. Makanya kalau misalkan nyari saya pagi-pagi banget, saya biasanya belum nyampe, saya paling cepat nyampe jam 10, kecuali seperti kemarin ada PKKMB, itu saya dari rumah jam 7 ya, dari rumah itu jam 7. Jam 8 itu saya sudah turun di Sunter, dan karena mobil saya genap ya, saya harus balik ke UNJ dan itu butuh waktu 1 jam. Pulang dari situ apakah saya berhenti bekerja? Tidak ya, saya semalam bekerja sampai jam 12 malam. Jadi kalau memang ada yang minta tanda tangan belum kepegang, itu memang benar saya belum sempat megang gitu. Jadi ditanya jam kerjanya jam berapa, saya jam kerjanya luring di kampus katakan dari jam 10 sampai jam setengah 5, dan daring di rumah jam 6 pagi sampai jam 8, kemudian lanjut habis isya sampai kadang-kadang jam 12 malam baru saya tutup laptop ya. Jadi mohon pengertiannya buat yang mungkin minta dibukakan SIAK dan lain-lain, ternyata agak telat ya, seperti itu. Terkadang baru ada waktu beberapa menit di hampir pergantian hari baru saya kerjakan ya. Nah ini jadi sekali lagi saya sebenarnya tidak terlalu mau tahu tentang bayar UKT dan lain-lain, itu sebenarnya bukan urusan saya ya. Tapi kalau misalkan kalian mau ada keringanan dan segala macam, itu kalian bisa ajukan tidak ke saya ya. Nah, saya hanya mengetahui saja ya, merekap dan mengetahui. Nah, bagi yang belum sempat bayar UKT, keringanan pada nanya, Bu bayarnya gimana? Saya terus terang capek juga kalau menjelaskan satu persatu. Nah, harapan saya, ini yang nanya-nanya, yang tadi Wapri ke saya jawab di sini. Satu, saya memang tidak mengurusi urusan pembayaran UKT ya. Pekerjaan saya di luar itu sudah cukup banyak seperti yang tadi saya sampaikan. Apakah itu mengurusi diri saya sendiri? Tidak. Bahkan saya mau ngurus pangkat aja sampai sekarang belum kepegang, sudah berbulan-bulan ya. Yang diurusin apa? Itu tadi 300 sampai 400 orang mahasiswa plus dosen. Dosen itu kan juga urusannya banyak. Nah, terus jadi jangan egois ya, jangan egois. Itu. Kemudian kalau yang belum bayar bagaimana? Mau keringanan dan segala macam bagaimana? Keringanan kalau yang masih masih dalam proses dan belum bisa bayar, asalkan masih ada, kalau nggak salah masih ada perpanjangan ya, saya juga nggak hafal sampai tanggal berapa, itu saya sudah kirim ke grup ketua kelas. Silahkan tanya ke ketua kelas, tolong ketua kelas saya buat grup di situ tuh untuk membantu saya ya, untuk membantu saya menjawab teman-temannya. Lihat di situ sampai tanggal berapa. Kalau misalkan kalian memang belum ada kepastian mau bayar kapan dan kuliah sudah mulai, ikut aja kuliahnya, ikut aja, masuk aja kuliahnya ya, masuk aja kuliahnya. Nah, kalau misalkan nanti sudah pengumuman, sudah ada SK-nya, maka kalian kan akan keluar tagihan ya kan, ada keluar tagihannya berapa. Tapi kalau seandainya kalian ternyata ternyata belum ada belum keluar tagihan atau belum ada SK-nya, atau tagihannya masih 100%, kalau menurut saya ya harusnya sih dibayar aja. Nanti kalau misalkan ada SK keluar, bisa
proses refund. Nah ini saya juga perlu mengingatkan ya, saya angkatan 2020. Kalian kan sudah semester 5. Mohon maaf ini karena saya di rumah jadi mungkin agak berisik ya, di belakang rumah saya itu masih lagi naikin lantai. Nah untuk anak-anakku yang udah semester 5 ya, kalian itu masih kalian harus punya target 8 semester, artinya masih harus bayar 5, 6, 7, 8. Ada 4 lagi. Nah, saya paham semua orang punya kemampuan ekonomi yang berbeda-beda, punya permasalahan ekonomi yang berbeda-beda, ya. Tetapi menurut saya seharusnya kalian harus sadar bahwa kalian sekolah di sekolah negeri itu, walaupun di sekolah negeri itu harus bayar. Gitu. Sekolah, ya beruntung kalian bisa sekolah di PTN. Di PTN itu ya, di PTN itu subsidi dari pemerintah itu sangat besar. Ya, subsidi sangat besar. Ada yang sombong misalkan saya bayar 8 juta Bu, disubsidi bagaimana? 8 juta itu masih disubsidi Mas dan Mbak ya. Pemerintah itu mensubsidi semua mahasiswa di PTN. Tinggal ada yang besar, ada yang kecil. Satu semester itu, satu semester ya, itu dulu beberapa tahun yang lalu saya disuruh menghitung. Satu semester itu satu mahasiswa biaya perkuliahannya termasuk listrik dan segala macam, termasuk lab, termasuk segala macam lah, itu 11 juta. Jadi kalau yang bayar 8 juta itu masih disubsidi. Bagaimana dengan yang bayar di bawah? Ya disubsidi lebih banyak. Sekarang kalau kamu ya misalkan minta sudah disubsidi, minta keringanan lagi. Ingat ya, ini di ibu kota. Yang tadi saya bilang, semua orang punya masalah ekonomi. Ini BEM juga catur harus paham ini ya. Ini angkatan 2020 harus paham. Kamu bisa browsing di universitas lain. Saya tidak membicarakan masalah yang mandiri, ada korupsi ataupun apa ya. Itu hanya oknum-oknum saja. Tapi kalau kalian lihat ya di universitas lain, contohnya anak saya masuk di perguruan tinggi negeri di Jakarta, bukan di UNJ. Saya terus terang tahu berapa UPI bayarnya, berapa ITB bayarnya, berapa UI bayarnya, berapa UNS bayarnya. Kenapa? Karena saya browsing dong untuk mencari tempat sekolah buat anak saya. Jadi saya tahu UNJ itu termasuk yang rate-nya rendah padahal di ibu kota. Kalian tahu, ponakan saya keterima di UNS itu bayar UKT-nya di teknik elektro itu 10 juta. UNS di teknik elektro S1 dan lewat jalur SNMPTN. Memang dia di rate paling atas. 10 juta di Solo gitu. Di sini bayar berapa? Masih minta keringanan. Sekali lagi yang saya bilang, masalah ekonomi semua juga mau hadapi. Dan satu hal yang harus kalian harusnya kalian juga menjadi solusi selain mencari keringanan. Ini buat BEM harusnya juga diarahkan ya. Ini kalau saya cerita kayak gini atau kalian cerita sama Pak Riser ya, cerita sama Pak Riser itu kalian pasti akan dimarahi Pak Riser. Kenapa? Karena Pak Riser itu adalah alumni UNJ yang tadinya alumni UNJ itu tidak ada yang lulus 4 tahun 8 semester, beliau lulus 8 semester. Beliau bukan dari orang yang cukup mampu, beliau pengurus BEM, beliau pengurus organisasi di luar kampus,
Lalu bagaimana? Untuk UKT-nya kan masih murah, Bu. Beliau mencari, setahu saya Pak Rizal itu rumahnya di Ciledug sana. Beliau selalu sampaikan bahwa salah satu keunggulan jadi mahasiswa di perguruan tinggi negeri adalah bisa jadi guru les. Jadi ketika saya cerita mahasiswa saya nih nggak bisa bayar UKT, diketawain sama Pak Rizal. Suruh tuh mahasiswa nyambi nyari kerjaan, apalagi zaman sekarang. Jangan minta penurunan UKT terus. Itu ya. Jadi itu pengantar dari saya. Kalian itu sekali lagi mahasiswa di perguruan tinggi negeri di universitas yang ada di ibu kota yang rate-nya rendah pembayarannya dibandingkan dengan universitas lain. Kalian boleh browsing. Kalian bisa buktikan ya. Kalian bisa buktikan. Ya. Karena saya sendiri mencari itu ya. Kalian bisa buktikan dengan UPI ya. Ya, oh Bu, yang di sana murah. Ingat yang poin 2, kalian di ibu kota. Gitu ya. Oke. Itu adalah masalah pembayaran UKT. Yang harusnya saya tidak perlu mengarahkan ya, tidak perlu ngasih solusi kayak gini karena saya prodi itu tidak ngurusin bayar UKT. Nah, ini yang harus kalian lihat bahwa perkuliahan itu mulai tanggal 29 itu berarti hari Senin sampai tanggal 17. Nah, ini masih ada perubahan atau batal tambah KRS. Kalian bisa lihat apakah ada perpanjangan atau tidak. Nah, kemudian UTS-nya ini tanggal 17 sampai 22. Dan kalian bisa lihat sampai nanti ada ujian akhir semester. Kalau misalkan mau lihat-lihat liburnya kapan Bu, mau jalan-jalan, ya kalau jalan-jalan jangan minta keringanan UKT ya. Nah, kalau mau jalan-jalan lihat aja di sini. Lihat aja setelah UTS, setelah UAS ini tanggal 24 Desember sudah kalian bisa mau liburan akhir tahun, mau kemana, ke Bali, mau ke mana silahkan ya, mau ke luar negeri atau mau jalan ke mana, ke Jawa, mau mudik ya silahkan. Ini di tanggal segini sampai nanti kalian ini maafin ya, ini ujian semester sampai tanggal 7 Januari maaf. Kemudian nanti masih ada perbaikan itu sampai ya ini belasan Januari ya. Artinya mau mengagendakan pergi keluar kota ya silakan. Itu. Nah, kemudian perkuliahannya seperti apa? Nah, ini kebetulan materi rapat yang untuk itu ya, untuk nanti ya. Nah, ini sudah ada keterangan bahwa dosen itu harus datang ke kampus ya. Nah, kemudian ini sesuai surat edaran WR 1 tahun 22, perkuliahan mata kuliah umum yang masih ngambil MKU itu akan dilaksanakan secara daring. Perkuliahan MKDK dan perkuliahan mata kuliah teori lain non praktikum, artinya mata kuliah yang diprodi itu diselenggarakan dengan cara hybrid atau blended dengan proporsi jumlah pertemuan luring maksimal 50%. Jadi ini udah jelas ya, jumlah pertemuan luringnya 50% dari jumlah pertemuan atau 8 pertemuan per semester. Pengaturan lebih lanjut dilakukan oleh fakultas ya, dan mempertimbangkan mahasiswa hadir di kampus maksimal 75% dari jumlah mahasiswa. Nah, jadi maksudnya dari jumlah mahasiswa, artinya itu nanti kan bisa bergantian kan, tidak semuanya 300 orang mahasiswa luring semua kan, tidak. Kemudian untuk yang di praktikum itu insya Allah sudah luring. Kemudian tugas akhir ini juga sudah dilakukan secara hybrid ya. Ini kemarin kami masih luring ya. Kegiatan pembimbingan dilakukan secara hybrid, jadi bisa selang-seling. Kemudian
Ini maaf ya, ini ke copy 2 kali ternyata saya. Bentar. Dan ini seminar proposal ujian akhir dilakukan dapat dilakukan secara luring. Jadi sebenarnya sudah mulai luring nanti di SPS atau di sidangnya ya, dan seterusnya. Kemudian untuk mencegah penyebaran dan menjaga kesehatan bersama, seluruh sivitas UNJ yang hadir di kampus harus sudah mendapat vaksin ketiga. Jadi silahkan yang belum vaksin untuk segera vaksin booster gitu. Nah, untuk jadwalnya ini sudah diinput di Siakat ya. Tadi direncanakan luring dan daring, ada yang mata kuliah yang dituliskannya daring tapi nanti pelaksanaannya adalah secara hybrid. Nah, untuk jadwal yang disusun itu untuk prodi pendidikan fisika pakai ruang 204 dan 205, untuk yang fisika ini pakai ruang 303 dan 304 ya. Ada yang disimpan atau dilaksanakan di 405. Nah, ini adalah ruang kuliah 303 ya, ini dari Siakat. Jadi sudah penuh ya, ini sudah cukup penuh. Ini yang kosong Jumat ini karena apa namanya, ini untuk sholat Jumat. Terus ini ada 2 jam kosong, ini sebenarnya masih bisa dipakai kalau misalkan memang ada yang mau menggunakan di jam ini. Jadi kalau bisa kalau mau lihat ini ada elektronika ini berarti mata kuliah semester 3. Ini semester 5-nya ini ada ini termo ya. Ini maaf, ini merah karena memang dari Siakatnya seperti itu. Ini kamu bisa lihat ini Siakat. Ini termo. Jadi termo itu ada 2 ya, yang satu di sini, yang satu di sini kalau nggak salah ya. Ini termo, kelihatan nggak? Ini termo masih kurang 1 ya. Nanti saya cek lagi. Tapi ini semua ruang itu sudah, 2 ruang tersebut sudah terisi dan ada 1 ruang mana ini 205. Nah ini 405. Nah 405 ini ada yang dipakai oleh fisika dan ada yang dipakai oleh pendidikan fisika. Nah mungkin ini saya terus. Nah ini saya kemarin sudah mengirimkan ke ketua kelas ya, itu jadwal yang diinput di Siakat, tapi itu ada perubahan ya. Nah ini sebenarnya ini yang saya download, saya lupa ya, kamu mungkin bisa lihat ini saya download itu jam 12 malam. Ini bisa kamu lihat ininya ya, nama filenya, karena kalau lagi di download dari Siakat itu ada ininya. Nah ini di sini ini ada 250822, ada jamnya gitu, panjang banget. Saya juga baru ingat ternyata jam 23:55. Jadi nama filenya itu cukup panjang. Nah ini kalian bisa lihat ya, misalkan di Siakat mungkin nanti saya bisa share ini yang kemarin belum saya, ini buat dosen ya. Jadi ini kemarin mungkin nggak saya share karena saya masih ada hutang di angkatan 2019 ya. Jadi ini jadwalnya yang saya share tuh hanya halaman pertama saja. Nah sebenarnya seperti semester sebelumnya saya selalu membuat seperti ini ya. Ini yang semester 5 itu ada ini saya agak sulit ya membuat. Biasanya tuh saya membuat ini yang pagi kosong semua untuk pilihan, yang sore kosong semua. Cuman agak sulit ya, karena 2 kelas biasanya kan hanya 1 kelas, jadi saya bisa menyisakan pagi sama sore itu untuk perkuliahan yang pilihan ya. Jadi ini ada termodinamika. Ini L itu luring ya, L luring. Kalau kalian lihat di Siakat ada jadwalnya, berarti itu dia luring
Kemudian ini demo ini ada dua warna, ini keterangan warnanya ya. Warna hijau itu 303, warna ini apa namanya biru 304, warna ini ungu 405, dan warna apa ini peach ini luring. Walaupun saya tulis luring tapi sebenarnya nanti hybrid. Kenapa? Karena ruangannya cuma dua. Kalian bayangkan bagaimana saya harus setting 3 grade ya, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, masing-masing kuliahnya ada beberapa, dan ada beberapa mata kuliah, dan ada 2 kelas paralel, dan saya juga harus mengakomodir permintaan dosen. Ini permintaan dosen yang saya buat, kalian bisa lihat saya menjadwalkan setiap hari ya, Senin sampai hari Jumat saya kerja admin malam dan pagi ini untuk mengajar. Nah, jadi itu banyak yang dipertimbangkan. Selain ini ada kesediaan mengajar, kemudian ruangnya sangat terbatas. Ruangnya sangat terbatas. Kenapa terbatas? Karena kalau kalian lihat di kampus itu banyak yang dirobohkan, gedungnya sedang akan dibuat tower baru. Jadi untuk beberapa tahun ke depan memang ruang kuliah itu akan berkurang. Biasanya sih kita ya apa ada tambahan ya, ada tambahan ruang gitu. Nah, jadi dan kebetulan aturannya masih 50% ya, 50%. Jadi untuk jadwal-jadwal ini ya yang sudah ini nanti saya bagikan ya. Misalkan sudah tahu di sini ada ruangnya, nanti saya juga akan kopikan ini di sini ya. Ada daftar penjadwalan ke sini. Jadi satu file kamu bisa lihat ini daftar jadwal daftar jadwal ini nanti per semester ya, per semester. Terus nanti ada satu sheet lagi yang isinya ini saya download dari si Akad. Nanti saya pindahkan, dan ada rekap ruang. Nah, rekap ruang ini mungkin ada yang pindah-pindah ya, saya agak ini ya, mudah-mudahan sih nggak ada yang pindah. Ini saya coba sudah setiap update ini saya pindahkan. Ya walaupun sebenarnya di sini tadi saya tinggal download, tapi tinggal nggak bisa di-download ya. Jadi ini pakai pakai screen capture aja nih. Itu tulisannya kurang bagus ya. Ini jadi saya buat di versi Excel-nya. Nah, jadi untuk ruang-ruang atau untuk ini, untuk misalkan semester 5 ya, ini yang ini kan sudah dapat ruang nih ya. GHA ini sudah dapat. Ini tinggal nanti diatur sama dosennya. Diatur sama dosennya kapan luring, kapan daring. Karena tadi maksimal 50%. Maksimal 50% itu karena aturannya masih itu tadi ya. Kalau misalkan dosennya mau luring terus ya nanti kesepakatan aja. Nah, buat kebetulan untuk yang semester 5 itu saya prioritaskan untuk dapat ruang semua, terutama untuk mata kuliah wajib. Mungkin kalau di semester 3 masih ada yang Zoom ini seperti ini. Zoom. Kenapa? Nggak dapat ruang gitu. Jadi kalau dia mau luring, ya dia mau luring, ini hari Selasa dan Kamis jam 13. Maka harus lihat ini. Selasa itu jam 13. Ini ya, fisika kuantum atau ini pengukuran dan analisis. Pilihannya kan ini, dan hari Kamis ini masih kosong hari Kamis. Jadi ini bisa di ini sudah dipakai di pendidikan yang ini sama ini. Artinya buat yang nanti dapat misalkan mata kuliah, ada PJ mata kuliah pilihan nggak dapat ruang. Nah, nanti kalian kalau mau pakai ruang di jam ini harus menghubungi PJ mata kuliah. Misalkan yang tadi jam 13 hari Senin, ini lagi dipakai ini sebenarnya sebenarnya ini luring, tapi
karena mahasiswanya sedikit ya, dibuat luring ini bisa dibuat alternatif gantian ruang atau ini terserah, karena kan pasti ruangan itu akan diselang-selingkan oleh dosen gitu. Itu paham ya. Nah, di semester 5 ini ada pilihan. Pilihannya saya simpan di jam-jam yang bisa diakses juga oleh atau diambil juga oleh mahasiswa semester 7 ya. Jadi biasanya saya simpan di ini, ikutin yang semester 5 gitu. Nah, kemudian untuk yang semester saya sempat menitipkan form Excel ke ketua kelas, tolong nanti diisi ya, tolong nanti diisi untuk pegangan kalian, karena nanti semester depan saya akan minta itu ya, ketika akan menyusun atau sebelum semester depan, mungkin bulan November kita sudah mau running untuk MBKM, kita akan bertemu lagi dan akan saya minta form itu untuk angkatan 2020. Semester 5 ini kalian ada mata kuliah, bisa lihat di sini ya, mata kuliah wajibnya itu berapa ya? 16, betul? Ada termo, fisika kuantum, fisika zat padat, eksperimen fisika, statistika, pengukuran dan analisis. Masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih ada berapa? 6 mata kuliah, yang totalnya berapa? 16 Bu. 16 Bu. Oke, 16 mata kuliah. Bu, kok masih berat? Ya, karena nanti semester depan kalian akan siap-siap untuk MBKM ya. Untuk MBKM, kalau misalkan ada Bu masih semester ini saya keterima MSIB, masukkan aja ke kamu nanti bisa ambil buat mata kuliah pilihan yang relevan 5 SKS. Tapi kegiatan MSIB-nya di prodi itu sudah ngeplot kalian ada di semester 5 ya. Jadi kalau mungkin saya perlu juga nih menampilkan ini yang saya bagikan ke ketua kelas, dan semoga sudah dimasukkan semua, sudah disampaikan ya. Sudah disampaikan belum? Masih ketua kelas. Nah, ini saya buat gini, karena setiap angkatan beda-beda, bukan saya membedakan, sebenarnya saya buat untuk angkatan 2020. Tapi 2021 itu ada mata kuliah baru yang MKO ya. Nah, ini seperti ini sebarannya ya. Jadi ini semester 5 itu kalian ada mata kuliah wajib sebanyak 16 dan mata kuliah pilihan. Nah, pilihan ini nanti saya akan jelaskan juga mekanismenya seperti apa. Saya bahas dulu mengenai sebaran ya. Kemudian selesaikan kalau bisa, jangan ada yang mengulang, karena nanti kalau mengulang repot lagi ya. Yang tadi saya bilang, udah semester 5 udah jangan main-main, kamu sudah separuh jalan ya, udah nanggung, harus fokus lah gitu. Kalau mau mainnya itu yang bermanfaat, misalkan ambil les bahasa, ambil keterampilan sertifikasi apa, mungkin coding, atau mungkin data statistik untuk persiapan nanti analisa pada saat skripsi dan lain-lain. Nah, nanti semester 6 itu ada ini mata kuliah MBKM yang sebenarnya kami arahkan ke magang ya, magang offline, magang di perusahaan, bisa juga magang. Kami akan mencoba menjalin kerjasama dengan perusahaan untuk bisa magang selama Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, 6 bulan ya. Nanti ini akan dikonversikan menjadi 20 SKS atau magang atau praktek kerja di instansi penelitian bisa juga nih.
Atau kalau misalkan kalian nggak dapat di mana-mana ya, kalian dapatnya MSIB ada yang offline ya. Offline ya nanti bisa masukkan ke sini. Tapi kalau misalkan ternyata itu online dan tidak ada prakteknya sama sekali, nanti kamu boleh dikonversi ya. Konversi mungkin konversinya nggak full, dan nanti ada mata kuliah tambahan mata kuliah PKL yang kamu bisa ambil. Atau kamu PKL-nya bukan PKL yang kalau ini kan 6 bulan jadi 20 SKS. Nanti ketika sudah selesai MSIB-nya kita konversikan katakan jadi 14 SKS terus plus PKL ya. PKL-nya kamu kerjakan di bulan Juni, Juli, Agustus gitu. 3 bulan PKL di instansi pemerintahan untuk melengkapi MBKM. Jadi menurut saya bersabar dulu ya, buat teman-teman yang sudah gatel pengen ikut MBKM bisa mulai berpikir untuk di semester depan. Dan kami sih memfokuskan kalian itu kalaupun MSIB itu yang offline karena akan beda ya belajar online dengan offline itu. Nah, bisa mencoba magang bersertifikat. Magangnya itu magang benar-benar offline. Kita juga sedang menjalin mitra-mitra yang bisa memberikan tempat magang secara offline. Jadi ketercapaian usaha Prodi untuk ini ya, untuk mencapai profil lulusan di mana di situ ingin nyiapin supaya atau ngasih gambaran ke kalian tentang gimana sih kehidupan di dunia kerja. Dunia kerja itu bisa di industri atau bisa juga di lembaga penelitian. Siapa tahu ada yang tertarik untuk di BRIN gitu ya. Nah, itu bisa kalian cari di sini. Nah, misalkan kalian saya maunya yang pertukaran pelajar, boleh aja, tapi itu syaratnya kalau misalkan nanti kamu memang tidak ada pengalaman magang, itu kamu bisa ngambil PKL yang hanya 4 SKS, 4 sampai 6 SKS itu di semester 7 gitu ya. Tapi maksudnya pelaksanaannya bukan di semester 7 ya, inputnya semester 7, tapi kamu pelaksanaannya di bulan Juni, Agustus, September seperti yang mahasiswa Juni, Juli, Agustus 3 bulan gitu ya. Kalau kita nggak membatasin, tapi kalau misalkan kalian MSIB-nya tidak yang magang atau tidak yang magang industri, magang penelitian atau MSIB yang offline ya, mau pertukaran pelajar atau mau ngambil kuliah di mana gitu, tetap supaya di CV kalian itu atau di transkrip kalian itu ada kan nanti ketika cari kerja kamu akan dilihat dong, pernah enggak sih punya pengalaman kerja dalam suatu tim. Nah, makanya di sini ini sebenarnya ada satu yang saya umpetin ya, PKL. Ya, jadi PKL itu nih di mata kuliah pilihan program studi ya. Mata kuliah pilihan program studi ini untuk yang tidak MSIB bisa ditambahkan dengan PKL 4 SKS. PKL 4 SKS atau 5 SKS. Gitu. Paham ya? Gitu. Nah, kemudian kalau sudah semester 6, kalian nanti bisa lanjut ke semester 7. Di sini masih ada mata kuliah wajib, fisika statistik, fisika nuklir, metodologi penelitian, komunikasi ilmiah, dan ini nanti mulai pembagian dosen pembimbing skripsi gitu. Ya, itu distribusinya ya, seperti yang bisa kalian lihat di sini. Nah, kemudian mata kuliah pilihan. Nah, mata kuliah pilihan yang dibuka itu apa saja? Sebenarnya cukup banyak ya yang dibuka. Nah, mata kuliah pilihan yang dibuka itu ada ini ada yang ini yang dasar instrumentasi medis ini untuk 19 ya, untuk mahasiswa ini. Jadi ada yang memang dibuat 2020, ada yang bisa ini semua, artinya gini,
ketika memang misalkan angkatan 2019 ternyata belum ngambil mata kuliah di 2020, ya kita akan bukakan dan kita kenapa di sini di setnya kok beda-beda Bu, ini sebenarnya ada ini juga permintaan dari dosen. Kalau terlalu banyak itu nanti jadi untuk, karena kita CBL dan PBL ya, dan terkadang ketika mata kuliah pilihan itu kan ada kerja di lab, nah itu jadi kita dibatasin ya. Kalaupun nanti misalkan Bu, saya mau ngambil fisika dan teknologi semikonduktor, kuotanya hanya 20, misalkan ditambah hanya sampai 25. Terus gimana Bu? Ya nanti semester depan kita bisa buka. Loh kan semester depan MSIB katakan gitu. Nah, sebenarnya maaf ini ya, sebenarnya total itu ada 24 SKS maksimal yang bisa kamu ambil ya. Maksimal yang bisa kamu ambil itu 24 SKS. Nah, kalau misalkan ini ternyata 20 full, udah 20 full, ya kamu masih bisa menyempatkan menambahkan mata kuliah pilihan di semester sini ya. Nanti kan pilihan tadi kalau misalkan semester depan masih bisa hybrid, ya kan, nanti kalian minta kuliah hybrid. Nah, kalau misalkan ternyata apa namanya daring, ya itu kan lebih enak. Gitu. Sampaikan saja ke dosen pengampu kalau sedang nyambi kegiatan di luar kampus. Jadi jangan terpatok, udah penuh Bu, saya harus itu. Ingat bahwa kita itu ada peminatan itu kan material, komputasi, dan instrumentasi. Nah, material itu tidak harus semuanya masuk ke material mana. Tidak harus semuanya ke semikonduktor, tidak harus semuanya ke mekanik material. Nah, kenapa? Karena waktu peminatan kan sudah dijelaskan bahwa dosen pengampu mata atau dosen yang terlibat di penelitian material itu kan cukup banyak. Tidak semuanya akan bareng Pak Iwan, tidak semuanya akan bareng sama dengan Pak Esmar, tidak semuanya akan bareng sama Pak Prof. Ervan. Akan pasti misalkan ada 20 yang ingin masuk material atau ada 30. Nah, 30 itu sebaiknya tersebar ke semua dosen material. Mata kuliah pilihan itu sifatnya adalah menunjang skripsi kalian. Nah, skripsinya kan tidak semuanya akan diarahkan ke fisika dan teknologi semikonduktor. Pak Iwan cukup selektif ya, tidak akan menerima 10 orang mahasiswa karena penelitian material itu mahal. Akan pada terbatas ya, misalkan saya hanya bisa 5. Jadi fisika dan teknologi semikonduktor penuh, ya cari yang lain karena pilihan yang di sini itu tidak kemudian melekat ke satu dosen saja. Contoh yang lain, misalkan Pak Pak Esmar. Nah, Pak Esmar itu beberapa semester terakhir juga memberikan topik-topik skripsi yang membutuhkan kemampuan untuk menganalisa difraksi sinarke. Nah, ini wajib juga dimiliki oleh pengetahuannya dimiliki oleh mahasiswa yang di material. Gitu. Jadi jangan minta tambah kuota, minta tambah kuota. Tidak seperti itu. Dan tidak harus semuanya ngambil di satu mata kuliah pilihan itu. Kamu punya jatah berapa? Bisa dilihat lagi di sini. Ya, punya jatah berapa sih? Ini punya jatah minimal, ini 5 dan 6 berarti 11. Itu minimal untuk dapat 144. Lebih boleh yang semester yang angkatan 2019 itu kalau nggak salah 15 atau 16 SKS untuk mata kuliah pilihan. Lebih boleh ya boleh gitu. Lebih boleh.
Sampai sini paham? Paham, Ada Bu. pertanyaan? Silahkan. Ini terkait mata kuliah-kuliah. Silahkan. Saya mungkin nggak panjang-panjang untuk perkuliahan jelas ya. Perkuliahan nanti kalian bisa lebih detailnya lihat jadwal di sini. Saya akan apa namanya? Saya akan berikan lewat ketua kelas. Nanti saya pindahkan yang dari apa namanya dari si akad ya. Kemudian di sini ada tulisan, Bu ini kok online gitu ya. Nah itu jawabannya ini salah ya, harusnya jangan online gitu ya. Ya ini sebenarnya nggak online, ini sudah ada, ini maaf ya mungkin saya salah tatap muka ya, ini tatap muka, ini udah ada ruangannya, ini berarti tatap muka, asal udah ada ruangannya berarti tatap muka. Nah, tatap muka pun nanti akan diatur ya, tergantung dari inilah dosennya. Kayak saya, misalkan ini saya taruh di ada yang di jam 16 ya, di jam 16 ya. Nanti kita bisa sepakati waktunya, karena kan jam 16 itu biasanya saya sudah OTW, yang enggak selalu sih, kadang-kadang saya pulang jam 17 juga. Nah, sudah OTW pulang, kita bisa pindahkan. Yang penting masuk dulu ya, yang penting bisa masuk dulu ke siakat, dapat ruang seperti itu ya. Ya, intinya adalah bahwa walaupun sini tertulis online, tapi nanti prakteknya kita pakai hybrid. Silahkan, ada pertanyaan dulu. Bu, saya ingin bertanya, Bu. Iya, silahkan. Ya, saya mau nanya tentang MK pilihan itu. Kalau dilihat di siakat kan ada yang mengambil tuh hanya sedikit ya, Bu, hanya 2 atau 3 mahasiswa. Nah itu tetap berlangsung atau bagaimana, Bu, nantinya? Ya, kalau di fisika sih saya tetap bandel aja, saya tetap buka gitu. Saya tetap buka. Karena kan itu memfasilitasi kalian gitu ya. Harusnya sih ya minimal 5. Jadi coba kalau bisa sampai 5. Tapi kalau terpaksa banget gak ada, ya udah saya akan fasilitasi. Oh iya, menjawab ya. Iya, Bu. Siapa barusan? Saya Bu Diva, Bu. Diva ya, oke. Yusuf Niko sebentar ya, saya sebentar saya ini dulu sebentar.
Ya, silahkan. Ya, baik. Saya Yusuf izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Untuk mata kuliah pilihan kan ada beberapa matkul pilihan yang slotnya itu sudah penuh. Nah, apakah mahasiswa akan mendapatkan kuota tambahan mata kuliah pilihan tersebut atau mencari mata kuliah pilihan lain, Bu? Ya, terima kasih. Baik, iya. Tadi ya, yang sesuai yang sudah saya sampaikan bahwa mata kuliah pilihan itu kan banyak, ya kan, dan tidak perlu, terutama untuk yang pilihan material ya. Kalau yang mungkin instrumentasi kan lebih terbatas. Nah, lebih terbatas. Misal untuk yang 2020 itu biasanya diprogramkan untuk ngambil dulu mata kuliah elektronika lanjut sama sama mikroprosesor. Nah, itu kalau mikro itu ada prakteknya sehingga sangat berat kalau misalkan terlalu banyak yang ngambil ya. Terlalu banyak yang ngambil, maka kita batasin 20 orang. Kalau misalkan sudah penuh ya, ini seingat saya angkatan 2019 itu sudah ngambil semua. Paling ada angkatan yang di bawah yang memang dia agak terlambat karena dulu sempat ngilang-ngilangan gitu. Nah, itu satu orang. Jadi sebenarnya kuotanya kalau misalkan toh mau ditambahkan itu hanya beberapa saja. Karena sekali lagi tadi ada prakteknya yang itu sangat terbatas buat saya dan asisten. Tapi kalau misalkan elektronika lanjut itu hanya teori, jadi semester kemarin tuh saya sampai buka 30, tapi itu dari dua angkatan. Harusnya sih bisa di bawah itu, paling ya maksimal 20 itu sudah cukup. Nah, kalau di mata kuliah komputasi dan di komputasi itu pun sudah sudah sangat terbatas maksudnya yang dibuka yaitu itu saja. Beda dengan di material ya. Kalau di komputasi bisa jadi Pak Bambang itu terkadang menambah sampai 30 orang. Tapi kalau di material itu kan mata kuliah yang dibuka cukup banyak. Misalkan ini keramik, ada sifat mekanik material, ada difraksi sinar X, ada teori bahan kondensasi, kemudian ada semikonduktor, ada bahan magnet gitu ya. Ada bahan magnet. Nah, itu bisa diambil di semester kapanpun. Jadi kalau misalkan penuh semester 7 nanti kita bisa fokuskan untuk dibuka atau dikonsentrasikan di angkatan yang 2020 katakan. Nanti angkatan 2021 dibuka untuk mata kuliah tertentu, atau kalian bisa juga ngambil di semester 5 atau di semester 8 sambil kalian mengerjakan skripsi. Nah, kalau skripsi kan di semester 8 hanya 4 SKS. Nah, itu ada slot untuk mengambil mata kuliah pilihan beberapa. Kalau bisa sih pada saat skripsi jangan mengambil mata kuliah wajib ya kalau bisa. Dari asas kepatutan aja. Kalau skripsi itu kan harusnya banyak kerja di lab. Mata kuliah yang diambil juga mata kuliah penunjang skripsi gitu. Tapi kalau terpaksa sekali harus mengulang mata kuliah wajib ya, karena belum lulus ya pada ya silahkan di semester 8. Gitu ya, Niko ya. Besok. Ya, baik, Bu. Paham, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Oke. Ya. Yang lain? Silahkan yang lain, ada lagi? Sudah cukup? Ibu, Ini saya ingin bertanya. Saya ingin Oh ya, silahkan. tanya juga. Satu-satu. Ya udah, Siapa Nanda dulu. Oke. Orang dulu deh tadi yang ngomong duluan. Iya, udah. Ini kok melanjutkan tadi yang Diva tadi, kalau misalkan ada mata kuliah yang sedikit
misalkan 1, 2, 3 orang gitu. Misalkan udah ditentuin kalau itu mau tatap muka, apakah nanti tatap muka misalkan emang muridnya emang sedikit atau nanti dipindahin ke online atau enggak, itu tergantung dosennya. Oke, Terima kasih, Bu. dengerin lagi. Coba teman-teman bisa jawab enggak? Itu sebenarnya tadi saya sudah jawab masalah yang itu ya, sedikit atau tidak itu tetap dibuka, insya Allah ya, tetap dibuka, tetap saya usahakan buka. Terus ini ada nggak yang bisa jawab ini ada tatap muka sama online? Maksudnya bagaimana? Ini berarti nggak nyimak dari yang pertama tadi. Silahkan, coba dijelaskan siapa yang mau jelasin? Atau nggak paham juga semua? Halo? Ayo dong, masa saya ngomong dari tadi nggak ada yang paham, nggak ada yang ingat. Nanti itu Bu, hybrid Bu, 50% maksimal tatap muka. Nah, jadi harusnya ini saya tulis tatap muka semua, ya nggak? Ya kan? Harusnya kan ditulis tatap muka semua supaya dapat ruang. Tapi ruangannya kan ada yang bentrok, makanya ditulis di sini online. Walaupun sebenarnya sistemnya adalah mau di sini tatap muka, mau di sini online, tetap hybrid. Paham ya? Paham nggak? Paham Bu? Iya, jadi kalau misalkan nih 3 orang mahasiswanya Pak Irfan misalnya di bahan magnet ini, di sini saya tulis di sini, ini sebenarnya bisa aja saya setting ini di ruangannya Pak Irfan, saya tinggal pindahin aja di sini nanti di kampus B tatap muka, karena di labnya Pak Irfan itu kan jarang dipakai untuk ini, untuk kuliah gini ya. Ini kayak gini nih. Bukan lab C, maaf. Apa tadi bahan ya? Bahan. Nah ini, ada lagi apa tadi, keramik. Nah ini lihat tuh, saya bisa aja nih masukin ke sini. Ini di sini tatap muka fisika bahan magnet, ini di sini. Nah, ini lab FNIPA. Kayak gini, 3 orang jalan nggak? Jalan. Ini walaupun tulisannya tatap muka, tapi nanti prakteknya adalah diselang-seling gitu. Kalau misalkan Pak Irfannya maunya tatap muka terus di lab, ya nggak apa-apa gitu, karena di sana kapasitas ruangnya besar, yang pakai sengaja nggak banyak saya pakai ruang di sana, karena saya juga kasihan ke mahasiswa kalau misalkan sehari harus bolak-balik. Kalau zaman dulu sebelum pandemi, sebelum kita full pindah ke kampus A, itu bolak-balik, kadang di kampus A, kadang di kampus B. Saya dosennya juga capek gitu, makanya karena saya tahu itu capek, saya arahkan untuk bisa di kampus A semua. Tapi ya itu ada yang online seperti ini. Sebenarnya ada ruang di sana di kampus B, itu di lab. Cuman kan kasihan kamu kalau harus bolak-balik gitu. Paham ya? Nah, jadi sekali lagi walaupun itu tulisannya online, ya nanti Pak Esmar kadang-kadang pun akan menjadwalkan untuk offline. Maka dari itu PJ-nya nanti ditanyakan, Pak, besok kita luring atau daring ya, gitu. Itu ya. Sudah terjawab ya. Nah, silakan yang lain tadi, siapa lagi cewek? Saya Bu, izin bertanya. Silakan.
Perkenalkan, nama saya Hernanda dari Fisika A 2020. Saya ada 2 pertanyaan, Bu. Yang pertama itu, berarti kalau nggak lolos MSIB itu boleh magang di tempat lain ya, Bu? Nah, yang kedua itu mengenai penandatanganan KHS, Bu. Nah, di KHS semester 113 itu kan ada tanda tangan WD1 ya, Bu. Nah, di KHS... Kamu emang udah masuk 113? Enggak, Bu, yang semester 1, Bu. Semester 115. Iya, yang di semester 1, Bu, pokoknya. Yang tahun 2020 itu. Oh, iya. Iya. Iya, itu semester 113 ya, Bu. Nah, itu kan ada tanda tangan WD1. Nah, di KHS semester 113 itu WD1-nya tuh masih tertera Bu Muktiningsih gitu, Bu. Nah, sedangkan saat ini kan WD1-nya sudah diganti oleh Pak Esmar. Nah, untuk yang mau minta tanda tangan KHS 113 itu saat ini bagaimana ya, Bu? Ya, itu makanya dulu ingat nggak, saya selalu menginikan, KHS itu diurus setiap semester. Syaratnya itu apa? Syaratnya adalah bimbingan akademik. Nah, sekarang memang bimbingan akademik tidak tidak teratur, tapi nanti minimal 3 itu harus dipenuhi tiga kali dalam 1 semester. Nanti kalau kita udah pakai sistem yang baru, kita lagi mau launching yang Weber ya. Weber itu web bersama, terintegrasi termasuk untuk catatan bimbingan akademik. Itu kalau misalkan kalian nggak bimbingan dengan DP dosen pembimbing akademik, dosen PA-nya tidak bisa diproses loh, gitu. Nah, kalau misalkan yang mau minta 113 ya yang sekarang pakainya, karena kan itu ngeprintnya sesuai tanggal sekarang dan otomatis yang berlaku juga sesuai tanggal sekarang gitu. Nah, terus kayak yang tadi ya, ini tolong diperhatikan lagi untuk yang terjawab Hernanda, untuk yang KHS. Iya, Bu, terjawab, Bu. Terima kasih. Nah, terus untuk yang ini ingat ya, ini tolong didengerin, tolong jangan kayak kakak-kakak yang tadi itu. Oke, sebentar, ini mau sholat Jumat ya, sebentar ini saya tahu, ini sekali lagi saya ingatkan. Rasanya saya juga sudah pernah menyampaikan kepada kalian semua mahasiswa bahwa untuk 2020 itu diplot MBKM-nya itu semester 6, nanti dikonversi ke 20. Nah, tadi saya sampaikan MBKM itu ada beberapa. Nah, ada beberapa macam, ada 8 macam. Tapi ingat bahwa kalian berkegiatan itu kan harus juga mempertimbangkan nanti supaya portofolio kalian ada magangnya. Ketika kamu kerja di industri, itu adalah salah satu komponen yang akan dilihat. Maka dari itu saya anjurkan ya, karena kalau yang sekarang kan semua lulusan mahasiswa fisika itu ada praktek kerja lapangan. Maka di MSIB untuk yang ke MBKM ini semester depan kalian kalian usahakan supaya bisa ngambil yang magang offline. Bisa di perusahaan, di industri ya. Nanti kami juga akan mencoba untuk yang saya yang instrumentasi itu lagi mendata perusahaan yang kira-kira bisa, perusahaan nggak perlu yang besar tapi yang kamu bisa terjun di situ, bisa langsung misalkan bikin alat, bikin apa itu ya. Lagi di data sama Bu Umi, ini sudah ada 3 kalau nggak salah ya. Tentu kan tidak semuanya di situ, itu hanya untuk yang instrumentasi, mungkin itu hanya 5 orang ya gitu. Nah, di material bisa di BPPT bisa di itu, tapi kita harapkan bisa 6, kita akan minta bisa 6 bulan sehingga bisa terpenuhi ini, konversi ini. Tetapi bisa juga magang bersertifikat yang online, yang offline, bisa dicari dari program MBKM. Kalian bisa cari. Saya tahu ada yang ngasih uang saku dan lain-lain. Tolong kamu jangan mikirin itu. Kamu berpikirnya adalah untuk portofolio kamu, untuk CV kamu, untuk yang ditranskrip itu kelihatan, di SKP itu
seandainya ada yang tidak mau magang, males Bu saya yang kayak gitu, saya mau yang online, ya silakan aja, tapi nanti konversinya bisa jadi tidak 20 SKS, dan nanti di bulan Juni, Juli, Agustus itu kamu ngambil PKL supaya di transkrip kamu tuh tetap ada PKL. Nah, nanti dimasukkannya di semester, bisa di semester ini juga, tapi nanti prakteknya Juni, Juli, Agustus, di inputnya di bulan Agustus, input nilainya, atau bisa masuk ke sini. Ini kan ada mata kuliah pilihan nih, kamu ambil PKL. Ini maksudnya ini saya berlaku umum ya, ini tak tulis segini. Tapi kamu bisa ngambil PKL yang 4 SKS yang hanya 3 bulan atau yang 6 SKS. Sehingga kamu di sini bisa MSIB yang nggak magang, nggak ini, yang mau yang enak-enak, yang dapat uang, yang gitu, terserah. Tapi nanti supaya di CV atau di transkrip kalian ada kalimat praktek ya, itu akan dipakai untuk cari kerja juga. Ambillah PKL yang reguler itu ditaruh di semester 7. Paham ya? Gitu. Bisa terjawab, Hernanda? Ya Bu, sudah terjawab. Oke. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Ya, gitu ya. Jadi sekali lagi dibebaskan kepada kalian mau ngambil apa, tapi kalau dari saya itu kalau bisa semester depan dimanfaatkan untuk cari tempat magang, tempat praktek yang bisa 6 bulan. Kalau misalkan terpaksanya nggak mau ya, maunya MSIB yang online atau yang itu, nanti konversinya bisa jadi tidak full, bisa kamu nanti tambahkan PKL di semester 7 atau semester 6. Jadi PKL-nya yang reguler aja ya, dilaksanakan mungkin nggak selama 6 bulan itu. Gitu ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Ini sudah jam 11.32. Satu lagi kalau ada. Izin bertanya Bu. Baik, silakan. Terkait menjadi aslep itu di semester 5 apakah sudah bisa Bu? Oke. Kemudian mekanisme dan syarat pendaftarannya itu bagaimana ya Bu? Ini siapa ya? Ini Syalu. Oh, Sabu. Oke. Jadi aslep itu kami kami juga sedang mendata ya. Nanti akan ada pelatihan aslep lagi, tapi kami juga sedang mewajibkan mahasiswa 2019 yang sedang PKL untuk menjadi aslep. Aslep dalam artian aslep, real aslep ya, bukan yang online ya. Kalau kemarin selama kita pandemi itu kan aslep online cuman meriksa tugas aja kan, atau aslep yang komputasi. Nah ini sebenarnya saya juga lagi mengatur kita kebutuhan akan aslep itu cukup banyak ya untuk tapi kan kalian juga ada mata kuliah yang harus kalian ikuti. Nah itu nanti kita akan di awal-awal bulan September ya, mungkin kita akan buka ya. Karena kita ada mata kuliah layanan juga ya, layanan di Fisdas. Jadi kalian nanti bisa mengambil aslep itu di mana di jadwal-jadwal praktikum yang kalian nggak ada kuliah di kelas. Gitu ya. Nanti kita akan buka juga. Kita akan informasikan. Gitu. Cukup ya, Salu menjawab? Cukup Bu menjawab. Oke, Terima kasih Bu. Ya. Oh ya, untuk kegiatan MPKM itu juga ada yang kalau nggak salah misalkan kayak Salu pingin nanti ada ikut yang program pertukaran pelajar ke luar negeri yang online 1 semester, itu bisa juga, tapi ya itu yang saya sarankan misalkan nanti mengambilnya bukan yang praktek, tinggal nanti kamu ambil PKL ya, PKL untuk PKL reguler di semester antara. Semester antara itu Juni, Juli, Agustus. Misalkan Juni masih di sana atau Juli masih di sana, ya udah nanti kamu agak curi-curi waktu ketika ini kuliahnya agak padat ya di semester 7 itu ya. Ya tujuannya apa? Tujuannya ada supaya ada komponen PKL di transkrip. Baik, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada mungkin kita akhiri dulu. Kalau ada yang cowok-cowok udah mau Jumatan boleh live, yang cewek masih boleh nanya kalau misalkan memang ada yang mau ditanyakan. Kalau sudah cukup ya sudah. Oh
Oh ya, ini untuk yang rekap nilai mata kuliah, tolong nanti diisi nilai huruf. Ini maksudnya bobotnya tuh bobot huruf. Misalkan ini dapat A, berarti bobotnya 4 gitu ya. Nah, kayak gitu ya. Ini dapat amin, bobotnya diisi sendiri 3,7 gitu. Kalau misalkan belum mengambil ya, mungkin saya sarankan supaya kelihatan di bawah ininya, kalian bisa tulis misalkan ini statistika kan sedang mengambil nilainya 0 ya, ini biarin aja. Tapi kalau ini kan belum mengambil, nah ini di nolkan aja 0, sehingga nanti akan ketahuan berapa jumlah yang sudah mengambil gitu. Ya, kalau tidak ada sudah. Ibu, saya izin bertanya. Ya, silakan. Ibu, saya Anissa dari Fisika A. Jadi beberapa teman-teman di 20 itu udah menjadi aslab di semester lalu, tapi aslab online. Apakah kami nanti akan menjadi aslab untuk offline lagi, Bu? Terima kasih. Iya, saya anjurkan supaya kalian itu kan gini beda ya, ketika kalian jadi online, yang tadi saya bilang online itu kan lebih banyak ya bekerjanya bekerja online, kecuali mungkin kalau yang komputasi kan memang bisa itu online ataupun offline. Tapi kalau untuk yang supaya kalian punya keterampilan lebih di penggunaan alat laboratorium kayak kemarin kan Vismod kan tidak semuanya dapat kan, ya enggak. Nah, kalau misalkan masih pingin tahu lagi ya boleh nanti daftar asisten kan, jadi ada pelatihan lagi gitu ya, minimal satu semester dalam selama di UNJ itu pernah lah jadi asisten offline ya, supaya nanti pada saat kerja skripsi atau PKL itu ataupun MBKM magang itu sudah ada pengalaman untuk bisa bekerja di laboratorium gitu ya. Oke. Baik, bagaimana? Cukup? Sudah cukup? Boleh kita foto sebentar? Cukup, Bu. Supaya ada pada kenang-kenangan sebentar. Oke, sebelum kita tutup, kita foto. Aduh, banyak juga ya. Ini gimana supaya jadi satu itu ya, satu frame. Oke, saya ya boleh dibuka wajahnya biar kelihatan. Yuk, biar segera. Oh ya, nanti kalau offline kuliahnya ingat-ingat satu, nggak boleh pakai kaos oblong ya, nggak boleh pakai sendal, pakaiannya harus sopan, boleh pakai celana pendek, pakai sepatu, nggak boleh pakai sendal, rambutnya rapi ya. Kalau misalkan ada yang gondrong ya gondrongnya yang rapi, jangan itu tuh siapa nih Febrian, nah itu pakai itu ya, pakai gel biar rapi ya. Baik. Pakai jaket boleh. Oh, pakai jaket, pakai jaketnya gimana nih? Pakai jaket hoodie, Bu. Pakai hoodie boleh ya. Tapi kalau misalkan nanti pokoknya jangan sampai ke kampus lupa apalagi ke ruang administrasi lupa pakai kaos, jaketnya dilepas, nah, nanti nggak dilayani. Oke ya. Baik, kita foto yang pertama. Oke, 1, 2. Ya, sebentar. Kita taruhnya di grup itu ya, si apa namanya, ketua kelas ya. Mana ketua kelas? Ketua kelas itu mana? Oke. Oke, 1, 2 ini yang kedua. 1, 2. Kok Irsa sama itu jadi satu? Nah, ya udah 1, 2. Oke. Satu lagi.
Ya, ini nggak ada yang mau kelihatan, boleh lah, nggak apa-apa. Baik, alhamdulillah untuk angkatan pertemuan dengan angkatan 2020 sudah terlaksana ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan buat arahan kamu biar nggak pusing milih mata kuliah pilihan ya. Kalau misalkan masih pusing boleh nanti WA saya, tapi WA-nya jangan yang tadi itu ya, Bu tambah kuota Bu ini kayak gitu, udah tahu jawabannya. Terus kita ketemu di hari Senin, mulai Senin besok ya, tapi karena ini hybrid, jadi nanti jangan lupa tanyakan ke dosennya kapan online, kapan offline ya. Selamat memasuki semester 117, mudah-mudahan tambah sukses ya. Selamat apa ya namanya ya, kalau kemarin online kita offline transisi ya, karena belum offline semua. Mudah-mudahan tetap sehat, tetap bisa mengikuti perkuliahan dengan lancar, nilainya juga bagus-bagus ya. Saya tutup dengan bacaan dalam Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Selamat siang, tetap jaga kesehatan. Makasih ya. Makasih ya, makasih Bu. Makasih Bu, jaga kesehatan juga Bu. Iya. Terima kasih Bu.